Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Julak, channel kerja PNS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang lagi heboh ini ya, di beberapa situs website besar itu diberitakan bahwa PNS akan mendapatkan tambahan uang untuk daya tahan tubuh. Yang di situs CNBC, kemudian di CNN Indonesia juga disebutkan bahwa dengan judul PNS dapat uang daya tahan tubuh 18.000 sampai 25.000 per orang. Nah, ini perlu kita klarifikasi sesuai aturan dan dasar hukum yang ada ya. Berdasarkan berita ini bahwa disebutkan kebijakan uang daya tahan tubuh PNS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Nah, ini memang ada ya di dalam standar biaya masukan disebutkan mengenai kebijakan tambahan atau uang daya tahan tubuh bagi PNS. Oke, sekarang kita buka SBM-nya. Baik, ini sudah kita buka Aturan Menteri Keuangan 49 tahun 2023 tentang SBM tahun anggaran 2024. Ini sudah saya temukan mengenai poin satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh. Itu ialah satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan atau minuman bergizi yang dapat menambah, meningkatkan, dan mempertahankan daya tahan tubuh PNS atau ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Untuk besarannya, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh ini tiap provinsi itu berbeda ya. Untuk Aceh misalnya, daerah Sumatera kisar antara 18 sampai 18.000. Demikian juga Pulau Jawa sama. Kemudian daerah Maluku dan Papua itu antara 20 hingga 25.000. Ini dihitung per hari. Nah, jadi kalau dihitung 22 hari kerja ya sekitar 500 ribuan ya. Oke, sekarang kita coba klarifikasi mengenai dasar hukum. Ini standar biaya masukan merupakan patokan untuk anggaran bagi lembaga atau kementerian. Jadi untuk pemerintah daerah tidak menggunakan standar biaya masukan ini ya. Untuk pemerintah daerah itu patokan hukumnya, standar hukumnya itu memakai ini peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Ini isinya mirip-mirip sama. Cuma SBM digunakan bagi dipakai oleh kementerian atau lembaga badan negara atau instansi pusat ya. Sedangkan untuk harga satuan regional Perpres ini nomor 33 tahun 2020 digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah yang artinya digunakan oleh instansi daerah untuk menetapkan anggaran. Di pasal 1 dengan peraturan presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional di mana standar harga satuan regional itu meliputi satuan biaya honorarium perjalanan dinas, biaya rapat, biaya pengadaan kendaraan, dan biaya pemeliharaan. Saya juga sempat membaca di salah satu situs ini financedetik.com. Nah, dia lebih bagus ini beritanya mengklarifikasi bahwa pemerintah akan memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setiap kementerian lembaga berupa biaya makanan penambah daya tahan tubuh mulai 2024. Meski begitu, Kemenko menegaskan tidak semua PNS atau P3K bisa menerima jatah makanan penambah daya tahan tubuh. Hanya pegawai di bidang tertentu saja yang mendapatkan suplemen tersebut. Kemudian Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal
Kemenko mengatakan ASN yang mendapatkan suplemen adalah yang bekerja dengan risiko menurunnya daya tahan tubuh. Misalnya seperti PNS, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, yang bekerja di laboratorium atau divisi IT yang bekerja di depan komputer. Nah, secara rinci, Kemenko tidak mengatur jenis pekerjaan yang mendapatkan makanan penambah daya tahan tubuh. Hal itu dikembalikan kepada kementerian atau lembaga masing-masing. Jadi jelas dari sini kita membaca aturan hukum, dasar hukum mengenai standar biaya masukan dan harga satuan regional, di mana SBM ini diperuntukkan bagi kementerian atau lembaga dalam membuat anggaran, sedangkan untuk harga satuan regional ini diperuntukkan bagi instansi daerah. Nah, jadi PNS di daerah tidak akan menggunakan SBM. Artinya belum tentu ada biaya ini makanan penambah daya tahan tubuh bagi PNS atau ASN di daerah. Beda dengan kementerian, mereka bisa membuat anggaran berdasarkan dasar hukum standar biaya masukan ini di tahun 2024. Sedangkan untuk instansi daerah belum ada ketentuan yang mengatur mengenai makanan penambah daya tahan tubuh. Ya. Nah, dari pemaparan ini sudah jelas, saya kira jangan sampai kita ASN terbuai oleh berita-berita aduhai gitu, seolah-olah kita PNS ini enak, padahal ya tidak semuanya juga enak ya. Artinya kita harus melakukan cek and recheck berdasarkan aturan dan berita yang sebenarnya ada di media. Tentunya kita harus berdasarkan aturan hukum dan tidak kena prank ke depan. Karena ini biaya makanan penambah daya tahan tubuh ini dianggarkan untuk 2024. Jadi siapa tahu Anda yang melihat tayangan video ini, khususnya bagi PNS atau ASN di daerah, jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bisa dianggarkan oleh instansi daerah atau pemerintah daerah, mana yang tidak bisa, dan mana yang diperuntukkan untuk instansi pusat. Oke, saya kira sudah jelas ya. Kita tidak perlu terbuai dengan berita-berita seolah-olah semua PNS itu mendapatkan uang makan penambah daya tahan tubuh. Yang jelas biaya makanan penambah daya tahan tubuh ini bisa dianggarkan oleh lembaga atau kementerian, ya, bukan oleh instansi pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita.